Salam Vincentian bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Masih dalam Oktav Paskah Selasa 2 April 2024. Injil yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus dibaringkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menampilkan kepada kita bagaimana Yesus menampakkan diri di hadapan Maria Magdalena. Peristiwa ini tentu suatu peristiwa yang penuh sukacita bagi Maria, walaupun pada awalnya ia tidak tahu bahwa yang ia jumpai adalah Yesus. Penampakan Yesus ini mau menandakan kepada kita pula bahwa cinta kasih-Nya senantiasa menyertai kita, bahkan ketika ia telah pergi meninggalkan kita. Artinya kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita dalam hidup, karya, dan pelayanan kita selama ini. Sudahkah kita menyadari kasih Allah tersebut? Kita tahu bahwa Tuhan telah menderita, sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa kita sebagai bentuk cinta kasih yang utuh dalam pengorbanannya. Tapikah sungguhkah kita telah mengamalkan, menyadari kasih Allah tersebut dalam hidup kita? Terutama ketika kita sejauh ini hidup hanya menurut apa yang kita inginkan, atau hanya mengikuti ego-ego dalam diri kita.
Ketika kita tidak mampu mendapatkan hal yang kita inginkan, kita menilai Tuhan tidak mendengarkan kita. Ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita, kita merasa Tuhan memberikan kita cobaan yang berat. Kita tidak tahu dan kurang menyadari bahwa kasih Tuhan sebenarnya senantiasa menyertai kita baik dalam suka maupun duka. Maka untuk dapat senantiasa menyadari kasih Allah, doa adalah hal yang penting. Bagaimana kita dalam hidup kita senantiasa dalam doa membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan. Membaca kitab suci untuk semakin mendalami sabda Tuhan bagi hidup kita, untuk semakin mengetahui apa rencana Tuhan bagi kita. Dan perayaan Ekaristi memberikan kita makna akan pengorbanan dan mengajarkan kepada kita hingga kemudian dapat kita amalkan bagaimana kita mau mengorbankan ego kita, hingga akhirnya karya hidup dan pelayanan kita senantiasa mengamalkan kasih Tuhan sebagaimana Ia mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam Vincentian.